Kita ngerasa kita hidup sendiri aja gitu. Iya. Kayak kebahagiaan kita dan apa yang membuat kita happy itu adalah yang terutama. Iya. Tapi saat kita bertambahnya dewasa baru kita sadar bahwa itu tuh hidup gak seperti itu aja. Apa pelajaran paling diingat, paling penting yang hidup pernah berikan ke kamu sampai hari ini? Mungkin yang paling aku inget banget itu adalah, ini ada quotes yang selalu aku pegang dalam hati aku. Tapi ini bukan tentang firman Tuhan atau apapun itu, cuma agak-agak mirip sih. Aku selalu ingat kata-kata, this shall will pass. Kayak aku percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu, ini akan berlalu. Dan itu pelajaran hidup yang selalu aku pegang sampai detik ini. Kayak aku selalu berpikir, kayaknya seberat apapun masalah yang aku hadapin, seberat apapun tantangannya, kayak ini pasti akan berlalu deh. Berarti gue jalanin aja deh, kayak akan berlalu juga, akan gue bisa lewatin juga. Atau enggak kayak problem percintaan sepelik apapun, sepahit apapun saat ini, kayak juga bakal berlalu deh. Kayak ya udah deh, gue jangan terlalu berlarut-larut ke dalam kegalauan atau kebimbangan. Kayak yaudah ini pasti akan berlalu. Jadi itu kayak adalah pelajaran hidup yang aku ambil dari pengalaman dan bagaimana aku melihat juga mamaku membawa anak-anaknya seperti apa. Bahwa hidup ini emang harus dijalanin dan percaya bahwa apapun masalah yang akan datang ini semua pasti akan berlalu. Cuma tinggal kamunya nih, kamunya kuat gak? Kalau kamu kuat, kamu lewatin, kamu terjang terus nih ceritanya nih arus ini yang kencang. Tapi kalau kamu gak kuat, mungkin kamu akan stay diam di sini lebih lama. Tapi it's okay, mungkin kamu punya cara berbeda, mungkin kamu melangkahnya lebih pelan-pelan, tertatih-tatih, tapi kamu tetap melangkah. Dan tiap orang punya proses yang berbeda. Dan aku ngerasa itu yang hidup ajarkan ke aku bahwa proses hidup aku mungkin tidak sama dengan orang lain, tapi bukan berarti mereka tidak berproses seperti aku. Iya, setuju. Gitu. Itu this too shall pass ya, itu juga satu pengingat bahwa gak ada yang abadi di hidup ini. Semua itu pasti akan berlalu. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan juga gak abadi. Jadi ya life is like that. Iya benar. Cuma kadang orang mereka stuck, terjebak di pikirannya sendiri. Kadang-kadang keadaannya sudah berlalu sih, cuma dia masih terjebak dengan ingatannya aja bahwa kayak masih susah gak bisa move on. Iya benar-benar. Tapi aku gak salahin sih, karena itu kayak itu mental health manusia ya dan psikis manusia ya. Kayak aku sadar bahwa saat kita masih remaja dan masih kecil, emang mungkin pola pikir kita kan kayak bubble kan. Kita ngerasa kita hidup sendiri aja gitu. Kayak kebahagiaan kita dan apa yang membuat kita happy itu adalah yang terutama. Tapi saat kita bertambahnya dewasa baru kita sadar bahwa itu tuh hidup gak seperti itu aja. Tapi ya gak apa-apa kan berproses, berproses pelan-pelan. Dan yang aku juga rasain, jangan pernah punya penyakit hati. Jangan pernah punya rasa menyalahkan diri sendiri. Terus membenci diri sendiri dan ngerasa diri sendiri tuh gak mampu gitu loh. Karena ini mungkin yang lagi relate sama teman-teman aku atau enggak mungkin anak-anak seusia aku. Mereka itu terjebak di fase itu, akhirnya mencoba untuk terlihat seperti baik-baik aja padahal sebenarnya tuh luka belum terobati. Karena mereka masih terus mungkin dalam hati mereka. Mungkin ada trauma-trauma mendalam ataupun yang membekas yang akhirnya membuat mereka tuh gak bisa malah improve. Mereka malah stuck kayak, ini adalah diri gue yang emang kayak gak mampu. Ditambah beberapa cara parenting orang tua, aku gak nyalain orang tua ya, cuma ada beberapa orang tua kan yang selalu ngomong kayak, kamu bodoh sih, kamu gak bisa sih matematika, kamu kok ini sih, kamu kok ini. That's labeling. Mereka langsung kayak gitu kan ke beberapa anaknya. Nah untungnya aku punya mama yang tidak pernah begitu. Even misalnya aku bagus di pelajaran ini tapi gak bagus di pelajaran ini, dia gak masalah. Yang penting jangan jelek rapotnya, karena kan bagi mamaku bayar SPP mahal nih, di masa kita itu mahal juga kan. Walaupun aku waktu sekolah cuma sekolah biasa gitu. Terus yang penting naik kelas, karena kan orang tua nyari duitnya nih lumayan nih. Gitu. Oh iya ya udah. Nah itu yang aku bilang orang tua tuh mempengaruhi banget deh pokoknya. Anaknya nanti akan jadi seperti apa, itu dari orang tuanya. Makanya beruntung kayak anak-anaknya Kak Mary misalnya tumbuh dari orang tua yang misalnya udah punya pola pikir seperti itu. Tapi kan mungkin di luar sana masih banyak banget yang nge-labeling gender, terus nge-labeling berdasarkan kemampuan tiap anak yang berbeda. Dan itu menurut aku yang kayak perlu ada yang dibenahi sedikit. Walaupun aku belum menjadi orang tua, sama aja kayak guru ngajar pun
aku nggak suka kalau guru tuh ada yang ngeluarin kata-kata, misalnya nih anak ini misalnya emang agak-agak bodoh atau misalnya sering bandel. Tapi aku nggak suka kalau ada guru tuh yang ngomong kamu lagi, kamu lagi. Oh iya. Maksud aku kenapa nggak ngomong apa yang kamu lakukan gitu, ada apa ini. Tapi karena kalau udah di labeling dari sedini mungkin dibilang kamu lagi, terus dengan tatapan agak-agak sebel gitu ya. Aku tuh ngerasa mental anak itu dari sedini mungkin Dan tuh itu udah ngerasa membekas kayak ke pasti membekas ke hati dia banget. kan. Itu tuh pasti ngebuat dia tuh nanti udah gedenya pasti beda deh. Jadi kayak ya emang kembali lagi lah sekolah, parenting itu menurut aku penting banget. Iya. Kenapa aku jadi kayak ibu-ibu punya anak ya? Kaget aku tiba-tiba jadi sekolah. Kamu berbicara dari suara anak Gen Z yang memang itu sangat relate. Karena kan ya saya juga percaya sih, maksudnya semua tuh ada masanya. Mungkin apapun juga yang saya ucapkan sekarang itu karena ya sekarang saya seorang Mary Riana yang usianya 43 tahun hari ini yang punya 2 anak kita sudah melalui banyak proses. Tapi waktu remaja pun saya pasti pernah galau, pernah terjebak di dalam zona menyalahkan, pernah ya kayak tadi gitu banyak pemikiran-pemikiran, pola prinsip yang mungkin sangat berbeda dengan sekarang. Tapi sometimes kita harus berada di posisi itu dan mengalami hal itu supaya sekarang kita bisa sadar. Jadi nggak bisa dewasa terlalu cepat juga sih, karena kalau dewasa terlalu cepat nah itu kayak anak umur 8 tahun udah bisa nanya apa ya, what is my purpose of life? Bapaknya bingung, lu anak gue udah belajar aja yang bener dulu gitu, kayak apa kayak. Tapi ya gak bisa dipungkiri nih era udah mulai semakin era digital makin berkembang. Apa yang mereka terima dari gadget mereka juga udah beda. Zaman dulu aku baru punya HP SMP, zaman sekarang anak SD udah pada pegang HP iPhone masing-masing kalau di sekolah-sekolah internasional. Mungkin kalau di sekolah lain udah pakai Android. Itu aja udah membedakan. Jadi informasi mereka kan dapetnya udah segala macem nih di HP. Jadi kayak wah udah beda sih emang. Udah istilah kata kita tuh udah gak bisa mengimbangi mereka. Tapi kita setidaknya bisa bantu mereka buat kasih pandangan yang berbeda nih. Kita masih bisa arahin. Jangan sampai gara-gara too much information yang gak terfilter. Kalian tuh malah generasi penerus bangsa berikutnya malah jadi makin gak ada masa depan. Nah ini masih bisa nih, makanya coba deh nonton hal-hal lain, nonton Mary Riana, nonton mungkin nonton Network. Nonton yang lain yang mungkin kalian bisa dapet, oh iya ada yang bisa gue ambil nih. Jadi gak berpaku dengan apa yang kalian searching sendiri gitu. Betul. Dan jangan melakukan self healing proses ya. Maksudnya sometimes kadang-kadang maksudnya tergantung kadang-kadang kan kita sendiri nggak tahu exactly sebenarnya gimana cara yang terbaik. So sometimes by sharing dengan orang yang memang kita percaya, mereka bisa memberikan pandangan yang berbeda. Bukan berarti itu harus selalu dilakukan tanpa pertanyaan, tapi ya didengarkan supaya itu bisa menjadi pilihan. Kan sometimes orang paling kaya di hidup ini adalah orang yang punya pilihan dalam hidupnya kan. Sehingga ketika dia punya pilihan ya dia bisa memilih yang mana yang terbaik buat hidupnya. Iya sih setuju. Ya pokoknya jangan pernah ngerasa kalau gue konsul ke psikolog berarti artinya nih gue sakit. Loh kadang nggak selalu orang sakit loh. Bahkan kadang-kadang mungkin kita ada mental health tapi kita ada mental illness tapi kita nggak sadar. Ya kan jadi maksud aku ya kalau ke orang tua ngomong udah nggak bisa, ke keluarga susah, ke sahabat kamu punya trust issues yang maksudnya ya kita tahu lah pertemanan kan tidak selalu selamanya indah. Coba aja ke profesionalis, ya kan nggak ada salahnya dan itu bukan suatu aib gitu. Iya. Dan curhat ke yang bisa nyembuhin. Yang di atas. Yang nyiptain kita. Bener-bener. Ya kembali lagi ya kadang-kadang kalau kita ngomong gitu Kak dikira kita terlalu sok religius. Ngerti gak sih? Iya bener. Makanya kadang-kadang aku berpikir yaudah deh terserah apapun yang kalian yakinin, yang kalian yakin bener. Kalau kalian ngerasa itu bisa membuat diri kalian lebih baik, lakuin. Karena kan cara orang beda-beda. Ada yang kayak kita mungkin ngerasa kita ngomong sama Tuhan tuh kayak ada sesuatu yang berbeda. Tapi mungkin ada orang yang berpikir ngomong ke Tuhan tuh ngomong kemana? Kok gue gak bisa denger, kok gue gak bisa tahu apa yang gue harus lakuin. Aku kayak mikir ya udah deh kalau gitu biarlah kamu menemukan jalan kamu sendiri untuk kembali ke jalan yang mungkin lebih benar. Gitu. Ya, yang penting bisa merasa damai lah dengan apapun pilihan kamu. Gitu. Benar.